Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Atau sekilas puisi itu akan mencerminkan kepada kita semua bahwa Allah itu dekat loh. Kenapa harus dipanggil dengan suara azan yang keras? Pakai speaker, pakai pengeras suara lah, seperti itu. Ingat sekali lagi, suara azan bukan memanggil Allah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan saya mengenai salah satu puisi yang dilantunkan oleh salah satu tokoh politik, yaitu Ganjar Pranowo. Dimana di situ puisinya yang dimana dianggap oleh beberapa kalangan orang atau kalangan orang muslim itu menista agama, yaitu dimana puisinya berisi tentang suara azan. Ya, suara azan. Oke, tidak perlu panjang lebar. Seperti apa videonya atau seperti apa puisinya, teman-teman bisa simak sendiri. Seperti ini. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Nah, jadi di video itu atau di puisi itu, Pak Ganjar ini mengucapkan atau membaca suatu puisi karya dari Gusmus, yaitu yang bermakna kau nyatakan Allah itu dekat, ya, tapi kau manggilnya dengan pengeras suara. Ini jelas ditujukan kepada azan. Ya, entah siapapun pengarang di balik itu semua yang ditangkap oleh orang awam atau orang muslim pada umumnya pasti menista agama Islam, yaitu menista tentang suara azan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, ya, yaitu pentingnya sholat berjemaah. Rukulah bersama orang yang ruku. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dan mengenai ayat ini, Rasulullah SAW juga memperingati kepada kita di dalam hadisnya, yaitu ketika kita mendengar seruan azan, panggilan untuk mendirikan sholat, maka kita wajib untuk mendatanginya. Yang dimaksud apa? Yaitu sholat berjemaah di masjid. Apabila kita punya uzur, maka tidak ada kewajiban untuk datang ke masjid. Apa uzur? Entah itu kita dalam keadaan sakit atau di dalam perjalanan, ya, seperti itu, atau dalam keadaan ketakutan, yaitu mungkin sedang terjadi peperangan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memungkinkan untuk menuju ke masjid atau masjidnya jauh. Meskipun kita mendengar suara azan, tapi masjidnya sangat jauh, menyeberangi gunung, lembah, lautan, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mungkin sampai ke masjid dan hanya mendengar suaranya, maka itu dibolehkan untuk sholat di rumah. Tapi bagi kita yang merasa dekat dengan masjid, mendengar suara azan, apabila sempat, ya kita harus mendatangi masjid. Karena tidak ada sholat baginya apabila kita mendengar suara azan dan kita tidak mendatanginya. Dan di hadis lain juga diterangkan bahwa sudah ada orang buta, ya, orang buta ini mendatangi Rasulullah dan bertanya, bagaimana dengan kondisi ini ya Rasulullah, sedangkan saya ini buta, tidak ada yang bisa mengantarkan saya untuk mencapai ke masjid atau tiba ke masjid di posisi saya buta ini. Apakah ada keringanan bagi saya? Ini seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, apakah engkau mendengar suara azan? Lalu orang buta itu menjawab juga, ya Rasulullah, saya mendengarnya. Dan Rasulullah pun menjawab dengan sangat tegas bahwa apabila kau mendengar azan, maka penuhilah atau datanglah ke masjid. Masya Allah, betapa pentingnya sholat berjemaah yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Tentunya ini adalah kewajiban bagi seorang laki-laki. Bagaimana kepada seorang perempuan?
perempuan tentunya melalui izin laki-laki. Ya, apabila seorang suami sudah mengizinkan istrinya untuk datang ke masjid, yaitu bersamanya, maka wajib juga kepada perempuan. Tapi apabila suaminya lebih menginginkan istrinya di rumah, sholat di rumah, agar tidak terjadi fitnah atau kemaksiatan dilihat oleh orang lain, maka wajib istrinya sholat di rumah. Seperti itu. Nah, di sini betapa indahnya sholat berjemaah kalau kita menyaksikan yang terjadi atau kita bisa melihat di Masjidil Haram atau di Mekah. Ya, di Mekah itu ketika sholat berjemaah, Masya Allah, Allah menunjukkan kepada kita semua betapa indahnya syariat Islam, betapa indahnya rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Masya Allah. Di sini saya sangat berhati-hati dan teliti di dalam mendengar suatu puisi yang dibuat oleh Gusmus dan dibacakan oleh Ganjar Pranowo kemarin, atau sekitar 4 tahun yang lalu. Dan kenapa saya bahas sekarang? Karena banyak subscriber saya untuk memberikan saya reaction kepada seorang yang telah membacakan puisi ini, yaitu Ganjar. Nah, di sini teman-teman, suara azan mungkin di dalam puisi itu kita bisa membaca, atau sekilas puisi itu akan mencerminkan kepada kita semua bahwa Allah itu dekat loh. Kenapa harus dipanggil dengan suara azan yang keras? Pakai speaker, pakai pengeras suara lah, seperti itu. Ingat sekali lagi, suara azan bukan memanggil Allah. Ya, saya tekankan, suara azan bukan memanggil Allah, tetapi memanggil orang-orang muslim untuk mendatangi suatu masjid dan sholat berjemaah. Atau azan itu menjadi pengingat telah masuknya waktu sholat. Bukan untuk memanggil Allah, bukan untuk memanggil Allah seperti yang dibaca oleh puisi Ganjar. Saya tidak tahu maksud dari pembacaan puisi ini atau penulisan puisi ini yang sebenarnya bagaimana. Namun di dalam pengertian di sini bahwa suara azan harus dilantangkan atau diucapkan oleh muazin yang suaranya keras, yang suaranya lantang, sehingga bisa didengar oleh kaum muslimin yang ada di sekitar. Meskipun kita di tengah hutan, di atas gunung, ketika sudah masuk waktunya sholat, maka kita harus mengumandangkan azan. Agar apa? Orang yang mungkin tersesat di tengah hutan, atau orang yang tengah mencari kayu dan lain sebagainya yang ada di hutan, tahu kalau pada saat itu sudah masuk waktunya sholat. Begitupun kita dengan kemajuan teknologi ini, kita tidak perlu teriak-teriak karena sudah ada pengeras suara, hanya membesarkan volume agar apa? Suara azan kita bisa sampai ke tempat yang lebih luas atau lebih jauh, sehingga orang-orang yang mendengar suara azan tahu sudah masuk waktunya sholat, sehingga dia bisa membersihkan diri, bersuci, bersiap-siap, langsung berangkat ke masjid untuk sholat berjemaah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi suara azan bukan untuk memanggil Allah, tetapi suara azan untuk memanggil orang Islam untuk mendirikan sholat berjemaah. Di sini kita bisa mengartikan bahwa terkadang kita kalau melihat seorang tokoh, kita akan diberikan beberapa pemikiran-pemikiran atau tafsir-tafsir yang tidak bisa kita maknai dengan secara gamblang. Contohnya seperti puisi ini. Karena apa? Puisi ini ditulis oleh seorang ulama juga. Nah, seorang ulama juga. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang luas, memiliki pemikiran yang lebih dalam lagi mengenai puisi tersebut. Nah, dimana kalau kita berbicara tentang puisi ini, ya ini sangat berat tentunya. Karena apa? Di antara suatu ibadah itu ada hal-hal yang dilarang. Contohnya, kita azan dengan pengeras suara, namun di dalam hati kita ada unsur, yaitu riya, ingin dipuji suara kita, maka itu sudah haram. Ya, haram. Riya itu adalah kesyirikan yang lebih samar dari rayapan semut. Jadi riya itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita di dalam segi beribadah harus benar-benar berhati-hati. Kalau dari segi beribadah kita harus berilmu, benar-benar berilmu, harus benar-benar lillahi ta'ala di dalam segala perbuatan kita atau di setiap ibadah kita. Agar apa? Agar tidak sia-sia. Karena apa? Ibadah yang akan diterima, ibadah yang benar adalah ibadahnya orang-orang yang berilmu. Ya. Sebelum kita beribadah, ya, sebelum kita melakukan suatu ibadah, maka wajiblah untuk berilmu, ya, karena ilmu itu sangatlah penting. Menuntut ilmu itu seterusnya, belajar itu selamanya, selama masih ada nyawa di dalam badan, maka belajar adalah hukumnya wajib dan tidak ada perkara-perkara apapun yang memutuskan di antara kita untuk terus belajar. Harus belajar, ya, sampai kapanpun belajar. Tidak ada ujungnya belajar. Ujungnya adalah mati.
Ya ketika mati sudah tidak ada pembelajaran lagi, kecuali penghakiman atas apa yang telah kita pelajari. Benarkah atau sesatkah atau kita telah salah memilih guru? Dan ini sangat harus betul-betul kita mendalaminya. Jangan sampai amalan kita, ibadah kita sia-sia. Jangan sampai segala perbuatan kita ini di dunia tidak bisa mendapatkan balasan yang Allah janjikan, yaitu surganya. Na'udzubillah min zalik. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya tanggapi di video ini ya. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang luas tadi, dan kita jangan gegabah untuk menafsirkannya. Karena apa? Sebelum kita menjudge sesuatu, maka kita harus telaah. Dan di sini saya sudah mentelaah, dan saya memberikan definisi, yaitu bahwa puisi yang dibacakan tersebut memang mengandung unsur teka-teki, namun secara bahasa di situ bertentangan dengan apa yang ada di pikiran saya. Baik saya atau Pak Ganjar atau Gusmus sama-sama manusia biasa yang bisa khilaf, bisa salah. Karena apa? Hanya Allah yang tahu. Apabila apapun yang dinyatakan oleh seorang tokoh, apabila itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka yakinlah bahwa itu salah. Kembalikan lagi kepada Quran dan Hadis. Karena apa? Itulah rujukan kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Saya Ripras, apabila di video ini ada ucapan yang salah, menyimpang, atau keliru, itu murni dari kesalahan saya atau kebodohan saya. Dan apabila ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.